Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kasus penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Disampaikannya materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Amelia Kusumaningrum dengan NIM 22095111148 dari kelas D dan Prodi Pendidikan Dokter Hewan. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang dibuatnya tugas ini. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang bersifat menahun atau kronis dan bersifat zoonosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC dapat menyerang semua mamalia seperti sapi, kambing, babi, anjing, dan bangsa unggas. Kejadian TBC pada ternak di Indonesia tidak begitu menonjol apabila dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Namun, perlu juga mendapat perhatian karena menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi susu, penurunan produksi daging karena hewan menjadi kurus, penurunan tenaga kerja hewan, dan juga dapat terjadi TBC pada manusia. Dilansir melalui catatan dari World Health Organization atau WHO, kurang lebih 10-20 juta manusia menderita penyakit ini dengan kematian 105 orang. Di samping masalah tersebut, jika hewan telah terinfeksi, maka akan sangat sulit disembuhkan. Kesulitan pengobatan penyakit TBC karena jangka waktu pengobatan sangat panjang, yaitu selama kurang lebih 6 bulan. Maka dari itu, memerlukan biaya yang banyak, kehilangan tenaga kerja, dan kuman mengalami resistensi terhadap antibiotik. Penyakit TBC pada ternak lebih sering dijumpai pada sapi perah, sedangkan pada sapi potong seperti sapi Bali dan sapi Madura, kejadiannya sangat jarang. Demikian juga pada kuda dan kerbau. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan sifat biakan. Untuk morfologi dari penyakit TBC ini, yang merupakan bakteri TBC, tergolong ke dalam genus Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk batang langsing, lurus, atau membentuk kurva. Terkadang bentuknya filamen atau bercabang membentuk huruf X, Y, atau huruf V. Ukuran bakterinya berkisar antara 0,2 sampai 0,6 mikron dikali 1,5 sampai 4,0 mikron. Mycobacterium tuberculosis ini mempunyai granula metakromatik yang disebut granula Mach. Mycobacterium ini tidak mampu membentuk spora dan bersifat non-motil. Untuk sifat biakannya, dinding sel Mycobacterium tuberculosis mengandung berbagai tuberkuloprotein, polisakarida, lipida, fosfatidik, dan vitamin B kompleks. Dinding sel tersebut terdiri dari lapisan semacam lilin sehingga tidak mudah diwarnai. Pada pewarnaan gram akan terlihat gram positif. Sedangkan pada pewarnaan Ziehl-Neelsen atau ZN, bakteri akan tampak berwarna merah. Berdasarkan sifat pertumbuhan pada media, Mycobacterium tuberculosis dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe human, yang kedua tipe bovis, dan yang ketiga tipe avian. Selain itu, bakteri ini dibedakan atas sifat koloni waktu dan pH pertumbuhan, perbedaan kepekaan terhadap obat anti-tuberkulosis, kepekaan terhadap hewan percobaan, uji biokimia, dan perbedaan kepekaan kulit terhadap berbagai jenis antigen Mycobacterium. Kemudian yang ketiga adalah struktur antigen. Struktur antigen dari patogenitas kuman terhadap hewan dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, patogen terhadap manusia. Yang kedua, patogen terhadap hewan berdarah dingin. Yang ketiga, patogen terhadap bangsa unggas. Dan yang terakhir, sifatnya yang saprofit. Keempat kelompok tersebut dapat dibedakan dari host atau induk semangnya, tes aglutinasi, dan uji CFT. Absorpsi aglutinin dapat dipakai untuk membedakan strain tipe bovis dan tipe avian. Tipe bovis dan tipe human mempunyai kemiripan antigen dan mempunyai reaksi silang. Kemudian cara penularannya.
Cara penularan tuberkulosis pada umumnya melalui saluran pernafasan atau pencernaan. Pada sapi, penularan lewat pernafasan lebih sering terjadi dibandingkan lewat saluran pencernaan, sedangkan pada babi berlaku sebaliknya. Sumber penularan tuberkulosis pada anak sapi terutama melalui air susu yang berasal dari induknya yang menderita mastitis. Penularan juga dapat terjadi sewaktu hewan masih berada dalam kandungan. Kasus ini umumnya terjadi kematian setelah hewan tersebut dilahirkan. Pada ayam, penularannya dapat melalui makanan dan minuman yang tercemar kotoran yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran tuberkulosis tergantung adanya kasus terbuka atau open case yang membebaskan bakteri-bakteri TBC ke dalam sekreta dan ekskreta tubuh ke lingkungan sekitarnya. Bakteri ini akan tinggal di tempat tersebut yang selanjutnya hewan-hewan lain akan tertular melalui mulut ataupun melalui pernafasan. Penyebaran bakteri di dalam tubuh terjadi melalui beberapa cara, yakni melalui penyebaran secara langsung, penyebaran melalui saluran alami dalam tubuh, penyebaran melalui saluran limfe, penyebaran melalui peredaran darah, maupun penyebaran melalui permukaan serosa. Kemudian kita lanjut ke gejala klinisnya. Pada stadium awal, gejala klinisnya tidak begitu jelas. Demikian pula pada infeksi kuman yang jumlahnya sedikit atau individu yang sudah kebal. Bila kejadian penyakit melanjut, dapat dilihat adanya batuk yang persisten, sesak nafas, hewan menjadi kurus, dan terkadang diikuti dengan penurunan nafsu makan atau anoreksia. Patologi anatomi dari tuberkulosis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada sapi, terdapat lesi pada kelenjar limfe, lebih tepatnya limfoglandula, di bagian bronchialis dan mediastinal. Di samping itu, terkadang terjadi lesi pada limfoglandula retropharyngeal, limfoglandula mesenterica, lesi pada hati dan usus, bahkan jaringan pada paru-paru. Lesi-lesi tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang paling ringan berupa tuberkel-tuberkel tunggal yang kecil, kemudian menyebar menjadi banyak. Bahkan ada pula tuberkel satu dengan lainnya bergabung menjadi satu sehingga tampak meluas dan besar. Yang kedua, pada babi. Perubahan patologi anatomi pada babi sedikit bervariasi antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini tergantung dari tipe bakteri TBC yang menyebabkan penyakit pada babi tersebut. Infeksi oleh tipe bovis akan memperlihatkan adanya lesi yang meluas, bersifat progresif, dan melibatkan penderita mengalami kematian setelah beberapa bulan. Lesi primer terjadi dalam saluran pencernaan dan yang paling sering yaitu pada tonsil, limfoglandula retropharyngeal, dan leher, kemudian kelenjar di sekitar usus dan mesenterium. Perluasan penyakit juga terjadi pada paru-paru, limfa, hati, dan juga tulang. Kemudian patologi anatomi pada anjing dan kucing. Lesi pada anjing ditemukan pada jaringan pleura, peritoneum, dan perikard. Biasanya lesi tersebut diikuti dengan bentukan yang serius. Dengan demikian, jika pada pemeriksaan ditemukan adanya cairan dalam rongga pleura dan peritoneum, perlu dicurigai adanya penyakit TBC pada anjing tersebut. Lesinya biasanya terlihat seperti pertumbuhan ganda berupa bentukan seperti sarkora dengan konsistensi seperti daging yang berukuran besar. Bentukan tersebut dapat ditemukan pada paru-paru, limfa, maupun hati. Kemudian lanjut dengan diagnosis TBC. Diagnosis TBC dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan yang pertama adalah melalui pemeriksaan klinis. Pada pemeriksaan klinis dapat dilihat cara bernafas, frekuensi nafas, bentuk pernafasan, dan suara pernafasan dengan bantuan stetoskop. Tetapi perlu diingat bahwa pada kasus TBC yang dini agak sulit didiagnosa secara tepat dan perlu dikukuhkan dengan uji lain. Kedua, melalui pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan ini
dapat dilakukan dengan membuat preparat sentuh atau preparat hapus dari sputum. Sputum merupakan dahak atau lendir yang dikeluarkan saat batuk yang dikeluarkan oleh hewan yang suspek TBC. Preparat ini diwarnai dengan Ziehl-Neelsen atau ZN atau tantium. Dengan pewarnaan ZN, kuman tampak berbentuk batang, tidak berspora, dan berwarna merah. Kemudian yang ketiga adalah isolasi kuman TBC. Kuman hanya tumbuh pada biakan hewan yang mengandung telur, karena perlu media khusus seperti Lowenstein-Jansen untuk membiakannya. Bahan pemeriksaan yang diambil hendaknya diambil secara aseptik atau bebas dari infeksi zat maupun bakteri lain. Apabila terkontaminasi, perlu ditambahkan NaOH sebesar 4%. Kemudian dilanjut dengan pencegahan dan pengendalian dari penyakit TBC. Untuk pencegahan penyakit TBC, ada beberapa cara ataupun beberapa hal yang dapat dilakukan dan perlu mendapat perhatian. Antara lain, yang pertama, melakukan imunisasi dengan BCG atau Bacillus of Calmette and Guerin, serta Flu tubercle bacillus. Kemudian yang kedua, menjaga sanitasi kandang dan peralatan, yakni dengan mendisinfeksi dengan kreolin 2-3% atau dengan senyawa fenol 2-3% juga. Kemudian yang tiga, periksa secara baik dan teliti terhadap hewan yang akan dimasukkan sebelum hewan tersebut dicampur dengan hewan yang telah ada, atau dengan kata lain dengan melakukan karantina. Kemudian yang terakhir adalah pekerja yang berhubungan dengan hewan harus bebas dari penyakit TBC. Tujuannya adalah agar tidak berzoonosis antara hewan ke hewan lain maupun hewan ke manusia. Untuk pengendaliannya, ada dua cara. Yang pertama, apabila hewan yang diperiksa positif tuberkulosis, terutama pada hewan besar, sebaiknya dibunuh. Hal ini berguna untuk mencegah zoonosis antar hewan maupun antar manusia. Di samping itu, pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu yang lama. Pada ternak potong, sebaiknya diperiksa kualitas dagingnya. Apabila invasi bakteri sudah meluas, daging sebaiknya dibakar. Kemudian cara yang kedua, hewan yang suspek tuberkulosis sebaiknya diasingkan dan diamati secara seksama. Apabila positif tuberkulosis, lakukan seperti petunjuk sebelumnya. Apabila ingin mengadakan pengobatan pada hewan yang terinfeksi, bisa melalui pemberian antibiotik. Jenis antibiotik yang digunakan adalah menggunakan anti-tuberkulosis. Anti-tuberkulosis yang dapat digunakan antara lain yang pertama streptomycin, yang kedua para-aminosalisilat, yang ketiga isoniazid, yang keempat etambutol, yang kelima rifampin, yang keenam viomycin, yang ketujuh sikloserin, dan yang terakhir pyrazinamide. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan. Jadi, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang semua mamalia seperti sapi, kambing, babi, anjing, maupun bangsa unggas. Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk basil dengan ukuran berkisar antara 0,2 sampai 0,6 mikron dikali 1,5 sampai 4 mikron. Dinding sel kuman TBC mengandung berbagai tuberkuloprotein, polisakarida, lipida, fosfatidit, dan vitamin B kompleks. Pada pewarnaan gram akan terlihat gram positif, sedangkan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen atau ZN, kuman tampak berwarna merah. Penyebaran bakteri di dalam tubuh terjadi melalui beberapa cara, yakni melalui penyebaran secara langsung, penyebaran melalui saluran alami dalam tubuh, kemudian penyebaran melalui saluran limfe, penyebaran melalui peredaran darah, maupun penyebaran melalui permukaan serosa. Untuk mendiagnosa penyakit TBC dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni melalui pemeriksaan klinis, mikroskopis, dan melalui isolasi kuman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.